Kafir yang paling sempurna di zaman jahiliyah ini adalah demokrasi. Di payung bawah payung besar demokrasi yang super syirik dan super jahiliyah ini, manusia diberi keleluasaan untuk berpendapat walaupun pendapat itu menjadikan dia murtad, untuk berbuat walaupun perbuatan itu menjadikannya ahli neraka. Sementara Islam betul-betul menyelamatkan manusia dunianya dan sampai ke akhiratnya. Tapi hari ini Islam sedang tidak memimpin, hari ini Islam sedang tidak berkuasa, maka Islam tidak diberikan ruangan untuk memberikan tindakan, tidak diberikan ruangan untuk menegakkan hukumnya, sehingga pada akhirnya manusia-manusia dari keturunan Nabi Muhammad SAW, manusia-manusia dari cucu Nabi Adam, manusia-manusia dari umat Nabi Muhammad SAW pada hari ini menjadi budak-budak kesesatan, budak-budak hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulika nabiyil karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita hadis yang ke-35, yaitu di akhir zaman saat hukum yang dipakai di bumi sudah bukan lagi hukum Islam, maka setiap negara akan memberikan segala macam hiburan dan fasilitas syahwat, fasilitas nafsu, fasilitas maksiat, dan bahkan dilindungi, di backup, di backingi. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam kekhawatirannya yang nanti muncul di akhir zaman. Inna mimma akhsha alaikum ba'di butunukum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Rasulullah SAW bersabda, kalian akan mendapatkan nanti setelah aku tidak ada, setelah aku pergi, setelah aku meninggal dunia, kondisi kalian pada saat itu memasuki era nafsu, era syahwat, era orang mementingkan hajat kelaminnya, dan era orang-orang tidak peduli dengan apa yang masuk ke dalam perutnya, dan era orang-orang yang hawa nafsunya telah membuat dia sesat. Nabi menyebutkan hadis ini diuraikan oleh Ibnu Abi Asim dan lain-lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Zilalul Jannah fit Takhrij Kitab As-Sunnah nomor 134. Diuraikan dengan lafaz yang semisal oleh Imam Ahmad, Nasai. Jadi era tersebut yang dimaksud oleh Nabi adalah era fasih setelah keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki di tanggal 3 Maret 1924 sampai sekarang, saat yang memimpin dunia adalah kekafiran, yang memimpin dunia adalah musuh-musuh agama yang anti-Islam, maka sudah dapat dipastikan mereka akan menjadi penghalang yang paling serius untuk tegaknya syariat Islam. Setiap ada upaya tegak kembali pemerintahan Islam, kerajaan Islam, daulah Islam, setiap kali ada perang rame-rame mengeroyok mereka, dan mereka telah berhasil memadamkan setiap kali ada perjuangan-perjuangan untuk mengembalikan Islam berdaulat. Tapi hanya satu negara yang sampai hari ini mereka tidak mampu menaklukkannya, yaitu Afghanistan. Dan alhamdulillah Afghanistan malah telah berdaulat penuh hari ini dan telah berkuasa penuh dengan segala kesempatan besar dari Allah untuk dia saat ini memperkuat diri buat melakukan terobosan besar memimpin kembali dunia, berpusat di Palestina insyaallah taala. Jadi di era Islam sedang tidak berkuasa ini, tiga yang dikhawatirkan Nabi ini terjadi. Manusia lebih mementingkan apa yang akan memperkaya dirinya dan apa yang akan masuk ke dalam perutnya, tidak peduli halal atau haram. Orang tak peduli di masa sekarang halal atau haram. Buat bakso daging-daging tikus
dari bangkai kucing semacamnya nggak peduli. Dia membuat saus dari bahan-bahan yang berbahaya, membuat tempe dari karton, dari kardus, macam-macam yang mereka buat hari ini. Itu yang usaha kecil-kecilan. Sementara ada yang membuat padi dari pasir, membuat beras dari plastik, ada yang membuat telur dari plastik, ada yang membuat sayur buatan, semuanya dari barang-barang yang berbahaya. Atau dia kasih formalin ikannya, dia kasih benda-benda yang akan mengawetkan buah-buahan. Di sampinglah itu juga bisa beternak, bagaimana disuntik ternaknya, dipaksa untuk cepat besar. Mudaratnya apa dia tidak peduli bagi manusia. Ada orang-orang yang melakukan acara genetika kepada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, sehingga tumbuhnya tidak normal, berbuah dan rindangnya begitu cepat, padahal berbahaya untuk manusia. Mereka tidak peduli. Juga membuat dan menciptakan obat-obatan mau haram mau mereka tidak peduli. Pokoknya duit masuk, nambah lagi angka-angka di rekeningnya. Pokoknya perutnya kenyang, dia bisa duduk makan dimanapun yang dia mau. Demi Allah, ini adalah butunukum, kata Nabi SAW dalam hadis ini. Orang-orang saat itu akan mengutamakan perutnya dan kekayaannya, yang penting nambah. Kemudian setelah itu baru furujakum. Orang kalau perutnya terisi terus, maka farajnya akan kembang kempis. Itu kalau perempuan ya, bahasa kita agak sedikit kasar ya. Farajnya akan kembang kempis, dia akan jadi gatal. Wanita ini akan menjadi wanita murahan yang sangat mudah digoda oleh lelaki, bahkan kalau perlu dia menggoda. Kalau sekarang sudah zamannya wanita yang menggoda. Sudah zamannya wanita-wanita yang menjajakan diri di media-media sosial, memberikan nomor teleponnya, bisa dikontak kapan saja. Itu kalau perempuan. Laki-lakinya, laki-laki yang telah memakan makanan barang-barang yang selama ini jelas akan membangkitkan libido secara liar, maka wanita laki-laki dipaksa untuk besar secara fisik, secara nafsu dan syahwat, akalnya belum tumbuh. Sehingga kita lihat anak-anak SD hari ini pacaran sambil berhubungan intim sudah gaya model bagi mereka sekarang. SD, SMP sudah menjadi pelacur online, sudah menjadi gigolo, sudah menjadi laki-laki dan wanita yang najis, yang menjijikkan. Dan itu gaya hidup. Jangan tanya Eropa ya, Eropa dah dari puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Jangan tanya Amerika, jangan tanya Afrika. Yang kita maksud ini negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, negeri-negeri yang kaum musliminnya. Dan sekarang Arab hampir merata, seluruh Arab sudah gila seperti ini. Maka furujakum, orang-orang pada hari ini merasa sesuatu yang ada yang aneh pada dirinya. Kenapa saya kayak gini? Kenapa saya tahu ini salah tapi saya lakukan. Saya tahu ini tidak benar tapi saya masih mengerjakannya. Kenapa saya kayak gini? Ada yang akhirnya nyerah aja. Sudahlah, mungkin kayak gini memang takdirnya saya. Udahlah diikuti saja, mumpung masih muda, nanti kalau memang panjang umur taubat. Allah. Ini yang disebut dengan furujakum. Kalau tadi butunakum, ini kemudian berikutnya furujakum. Maka inna mimma akhsha alaikum min ba'di butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Di segi faraj pada hari ini, faraj ini lebih dititik beratkan kepada kemaluan wanita, kemaluan laki-laki. Artinya hubungan beda jenis di akhir zaman parah. Setahu kami, di zaman orang-orang tua kita dulu sangat tabu kalau ada orang bisa pacaran. Pacaran kelas tinggi dulu bisa saling berbagi sapu tangan saja itu sudah kayak kasmarannya udah gila-gilaan itu. Yang wanita keluarkan umpamanya sapu tangannya dari sela-sela rumah kayunya, laki-laki di luar megang sapu tangan, itu udah gila, itu udah kemana-mana ada ininya tuh. Itu udah puncak hebat zaman orang tua kita pacaran dulu. Sekarang kalau nggak berhubungan intim, kalau nggak sentuh menyentuh, pegang-pegang peluk-pelukan, kalau nggak ciuman, bukan pacaran namanya. Syaitonur rajim. Tapi nafsu mengarahkan dia, dan orang ini dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia meneruskan perbuatan yang dia sudah tahu itu haram, perbuatan dia sudah tahu itu tak boleh. Dia sudah tahu ini tidak benar, tapi nafsunya mengarahkan, dipaksa oleh nafsunya dan dia kalah. Terbukti ini orang-orang loser, orang-orang yang telah dikalahkan oleh nafsunya. Dia pentingkan kemaluannya, kepentingan syahwatnya, kepentingannya kepada lawan jenisnya. Dia pentingkan itu. Ibarat Allah yang kami muliakan, anak-anak sekolah hari ini, mau tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA,
juga perguruan tinggi. Mereka melakukan acara-acara yang berkaitan dengan syahwat, yang berkaitan dengan faraj, kemaluan, dan mereka tidak malu-malu melakukan itu. Karena udah zamannya. Ini yang katakan akhsha alaikum mimma akhsha alaikum. Yang paling aku khawatirkan menimpa kamu adalah zaman di mana kamu lebih mementingkan apa yang masuk dalam perutnya dan tidak peduli halal haramnya. Kemudian kamu lebih mementingkan tersalurkan kebutuhan syahwatnya. Kemudian wa mudillatil ahwa. Mudillatil ahwa. Hawa nafsu yang menyesatkan. Uniknya di zaman liberal, apalagi dengan adanya demokrasi liberal ini, atas nama demokrasi seseorang tindakan dan pilihan apapun dipatuhi dan diberikan hak, sebutannya HAM, hak azazi manusia, HAM. Atas nama HAM siapapun boleh berpendapat walaupun sesat. Atas nama HAM siapapun boleh mengikuti apa saja walaupun itu sesat. Atas nama HAM seseorang boleh melakukan apa saja asal suka sama suka. Dalam Islam, suka nggak suka, suka sama suka, asal ketahuan melakukan pelanggaran, hukumannya jelas, biar tidak ditiru oleh yang lain. Tapi di zaman setan sekarang, asal suka sama suka, yang lain nggak boleh ikut campur. Kalau ada intervensi, walaupun orang tuanya sendiri, berhadapan dengan hukum setan. Hukum yang akan memberikan perlindungan kepada pelaku maksiat dan dosa. Kenapa? Asas mereka suka sama suka. Mudillatil ahwa, hawa-hawa nafsu yang sangat menyesatkan. Jadi cover yang paling sempurna di zaman jahiliyah ini adalah demokrasi. Di payung bawah payung besar demokrasi yang super syirik dan super jahiliyah ini, manusia diberi keleluasaan untuk berpendapat walaupun pendapat itu menjadikan dia murtad, untuk berbuat walaupun perbuatan itu menjadikannya ahli neraka. Sementara Islam betul-betul menyelamatkan manusia dunianya dan sampai ke akhiratnya. Tapi hari ini Islam sedang tidak memimpin. Hari ini Islam sedang tidak berkuasa. Maka Islam tidak diberikan ruangan untuk memberikan tindakan. Tidak diberikan ruangan untuk menegakkan hukumnya. Sehingga pada akhirnya manusia-manusia dari keturunan Nabi Muhammad SAW, manusia-manusia dari cucu Nabi Adam, manusia-manusia dari umat Nabi Muhammad SAW pada hari ini menjadi budak-budak kesesatan, budak-budak hawa nafsu. Kekhawatiran Rasulullah waqi' fi hadzal yaum, terjadi pada hari kita sekarang. Kekhawatiran Rasulullah terjadi pada hari ini, pada saat kita saat ini. Ma'adanallah. Kita dengarkan hadis berikut sallallahu alaihi wasallam, ya, betapa tepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa nafsu itu telah menyebabkan penuhnya neraka jahanam nanti. Nafsu itu telah menyebabkan penuhnya neraka jahanam, kata Rasulullah. Sehingga neraka nanti bertanya lagi pada Allah. Ketika Allah bertanya, gimana neraka? Masih bisa nampung orang enggak? Qala hal min mazid? Qalat hal min mazid. Saya masih bisa nampung ya Allah. Masih mau ditambah berapa? Saya akan siap tampung. Banyaknya manusia dalam neraka. Perbandingannya, kata Rasulullah, per setiap 1000 orang manusia, satu cuma yang di surga. 999 manusia di neraka. Per setiap 1000 orang, satu cuma yang masuk surga. 999 ke neraka semuanya. Sementara dari umat Nabi Muhammad setelah Nabi diutus, per setiap 100 orang, kata Nabi, 99-nya di dalam neraka, satu yang ke surga. Siapa yang dalam neraka itu? Maka Nabi mengatakan para pengikut hawa nafsu. Para pengikut hawa nafsu. Dan ini memang saat surga diciptakan oleh Allah dan neraka diciptakan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3822, Imam Tirmidzi nomor 2684, Abu Nuaim Al-Asbahani dan Imam Ad-Darqutni. Apa kata Rasulullah? Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Ulangi, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Allah telah menetapkan di sekitaran surga dikelilingi apa-apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan Allah telah menjadikan di sekitaran neraka dikelilingi oleh apa-apa yang tertarik dan disukai oleh hawa nafsu. Sehingga ketika malaikat diperintahkan Allah, malaikat, aku telah ciptakan surga dan neraka, kau lihat. Maka surga dilihat oleh malaikat.
Ketika malaikat Jibril melihat surga, dia menghadap kepada Allah. Allah bertanya, apa pandanganmu? Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, kalau macam ini isi surga, kalau seperti ini kemewahan surga, kalau macam ini fasilitas surga, ya Allah, saya yakin surgamu ini ya Rabbana akan banyak peminatnya, akan penuh isinya. Setelah itu Allah berkata, kembali lihat sekarang. Tadi itu surga masih belum ada penghalang apa-apa. Setelah dilihat, ternyata Allah telah meletakkan sekitaran surga, yaitu apa-apa yang dibenci oleh hawa nafsu. Saat malaikat Jibril melihat kali kedua, dia pun cemas, kembali menghadap kepada Allah dan sampaikan kecemasannya. Ya Allah, kalau macam ini caranya, kayaknya surga akan sepi penghuninya, akan sedikit yang bisa memasukinya. Benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Untuk sampai ke surga harus menekan nafsu. Karena nafsu tak suka tahajud macam tadi, nggak suka, nafsunya mau tidur. Bangun, 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 bangun. Bangun, 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 bangun. Tidur aja. Imam sudah membaca dengan suara mik yang besar. Ya, amin kata jemaah yang sementara si nafsu ngajak tidur terus, tidur. Nanti aja pas mau sahur aja. Tidur. Sebagian yang lain tarawih, ada yang pas mau rukuk saja bergabungnya. Sebelumnya duduk-duduk, minum-minum, bahkan nyumput-nyumput sana-sana, sembunyi. Apa ini? Ini bukti bahwa ternyata surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai lawan nafsu. Setelah itu Allah menciptakan neraka. Jibril sekarang lihat neraka. Setelah melihat neraka, Jibril menghadap kembali kepada Allah. Dan apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Allah, kalau begini bentuk neraka, ini isinya, ini azab di dalamnya. Demi keagunganmu ya Allah, tidak akan ada yang mau masuk neraka. Dan nerakamu akan sunyi dan sepi nanti ya Allah. Gitu ya? Iya ya Allah, kata malaikat Jibril. Sekarang balik lagi, lihat lagi kali kedua. Lihat neraka itu kali kedua. Lihat baik-baik wahai Jibril. Setelah dilihat kali kedua, ternyata Allah menaburkan sekitar neraka apa-apa yang menarik bagi hawa nafsu, apa-apa yang disukai oleh hawa nafsu. Setelah melihat itu, cemas malaikat Jibril, kembali kepada Allah. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Rabb, wahai Allah, kalau macam ini bentuknya, kalau begini modelnya, kalau seperti ini yang kau letakkan, yaitu yang tertarik hawa nafsu mengerjakannya, ternyata itu adalah magnet menuju neraka. Demi engkau ya Allah, demi zatmu ya Allah, akan banyak penghuni neraka nanti. Benar kata Allah. Jadi ternyata neraka itu memang sekitarnya yang sesuai dengan hawa nafsu. Dilarang jangan pacaran, dilarang jangan berkhalwat, dilarang jangan berzina, dilarang jangan makan haram, dilarang jangan berghibah, dilarang jangan membuli, dilarang jangan khianat, jangan gak jujur, khianat dia, gak jujur, bohong kesana kemari. Yang dilarang itu yang dikerjakannya. Dilarang ini haram, itu yang dia buat. Apa alasannya? Saya sudah besar, tidak ada siapapun yang boleh mengatur-ngatur saya. Saya sudah besar, pada dia makhluk dekil kecil. Allah lah yang maha besar. Harusnya dia hina di depan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia besarkan nafsunya, lebih dia patuhi nafsunya. Lanjutnya, hadis berikutnya Rasulullah SAW menyatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Oh, dunia ini manis, dunia ini hijau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadaha bihaqqihi burika lahu fiha. Dunia ini manis, dunia ini hijau. Bagi orang-orang yang mencintai nafsu, terasa dunia ini manis, asal sesuai dengan nafsu. Hijau. Faman akhadaha bihaqqihi, maka siapa yang mengambil dunia dengan haknya, umpamanya dia tertarik pada seorang wanita, maka dia ambil wanita itu dengan haknya, dia lamar kepada orang tuanya, dia nikahi secara syar'i. Burikalahu fiha, orangnya akan diberkahi, ya. Dan yang dia ambil dari dunia tadi akan diberkahi. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rubba mutakhawwidin fi mashtahat nafsuhu, tapi orang yang berdalam-dalam menyelami apa yang disukai oleh nafsunya, nggak mau dia nikah duluan, tapi lebih suka dia berkhalwat, lebih suka dia bercinta-cintaan, lebih suka dia pacaran duluan, lebih suka dia merasakan. Mutakhawwidin,
orang-orang yang berdalam-dalam fi mashtahat nafsuh, apa-apa yang diinginkan nafsunya. Nafsu kan mau kayak gitu, nggak mau nafsunya susah. Kalau nikah susah, terlalu cepat, masih pengen ngerasakan jadi anak muda, jadi bujangan, jadi bujangiat, jadi bujangiin, masih suka begitu. Nggak mau ada ikatan-ikatan yang menyulitkan. Orang-orang yang mutakhawwidin fi mashtahat nafsuh, dia berlarut-larut tenggelam mengikuti apa yang dimau oleh hawa nafsunya. Maka laisa lahu yaumal qiyamah, tidak ada untuk orang itu pada hari kiamat kelak illa nar, kecuali hanya neraka saja. Penghuni neraka itu adalah para pendalam nafsu. Laisa lahu yaumal qiyamah illa nar. Illa nar. Siapa nama sahabat Nabi yang akhirnya dia masuk neraka? Giginya kata Rasulullah sebesar gunung Uhud, padahal dia hafiz Quran. Ingat enggak namanya? Dia hafiz Quran. Dia ikut berjihad, dia dakwah ke sana kemari, ngajar. Tapi akhir hayatnya karena dia mengikuti nafsu, dia pun akhirnya matinya su'ul khotimah, murtad dan masuk neraka. Masih ingat kisah ini? Hadis ini sahih. Apa ini tidak menjadi ibrah? Mentang-mentang kita hafiz, lalu nafsu nggak bisa menguasai kita. Siapa bilang? Mentang-mentang kita anak pondok, ustadz, buya, kiai, siapa kita? Habib, siapa kita? Siapapun kita, peluang kita untuk menjadi ahli neraka itu ada. Camkan tadi, per 100 orang dari umatku kata Nabi, 99-nya ahli neraka. Siapa yang ahli neraka? Mutakhawwidin, ya, mutakhawwidin fi mashtahat nafsuh, orang-orang yang menundukkan, menjinakkan fisiknya, dirinya kepada perintah nafsu. Lalu dia mendalami semua keinginan nafsu, dia ikuti. Laisa lahu yaumal qiyamah illa nar. Dinasihati oleh orang tuanya, nah janganlah yang wanita macam itu yang kau pilih. Carilah wanita yang bertakwa, yang salehah, nak berilmu, wanita yang akhlaknya baik. Mak, bapak, ini pilihan hidupku. Yang akan menjalani hidup ini adalah aku, bukan bapak, bukan mak. Sudahlah, mak, bapak tenang aja. Coba lihat, dia tidak tundukkan dirinya ketika orang tuanya tak ridha, dia tak peduli. Ketika orang tuanya tak ridha, nak, jangan kerjaan ini yang kau masukin. Nah, ini kerjaannya hasilnya haram. Begitu para ulama dan dai, ustaz dan kiai menjelaskan, nak, mak, ini urusan dunia, pak, ini urusan dunia, bapak, mak, janganlah ikut-ikut urusan ini. Ya, ini nggak boleh dibawa agama. Ulama itu tahu apa, ustaz itu tahu apa. Coba lihat, awal nafsunya lebih di depan, awal nafsunya lebih memimpin. Mutakhawwidin fi mashtahat nafsuh, apa yang diinginkan oleh nafsunya itu lebih diikutinya. Sementara apa yang diridhoi oleh Allah, oleh guru, oleh ustaz, oleh orang tua, baginya tidak ada urusan. Ya, jadi tunduknya pada siapa? Pada nafsunya. Tunduknya pada siapa? Pada keinginannya. Nggak dengar dia. Kalau dinasehati, langsung berubah mukanya, manyun wajahnya. Kalau dinasehati, seandainya orang itu temannya, langsung teman itu disakitinya dengan kata-kata. Ya, urus diri kamu sendiri. Jangan sok sibuk ngurus orang lain. Kamu saja sok suci. Saya tahu kamu munafik. Loh, dinasehati kok dia ngomongnya kayak gitu? Urus saja dirimu sendiri. Ngapain kamu ngerepotin urusan orang? Ya, ngapain kamu campur tangan urusan orang? Yang dosa gua, yang buat gua, yang enak gua, ngapain juga lo yang urus? Itu kalau dia sebaya. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah, laisa lahu yaumal qiyamah illa nar. Tidak ada tempatnya pada hari kiamat kecuali neraka. Dalam setiap 100 orang dari umat Nabi, 99-nya ahli neraka. Camkan itu baik-baik. Renungkan itu benar-benar. Jangan dulukan diri kita. Seringkali kita mengabaikan kata-kata orang tua kita. Seringkali kita mengabaikan nasihat guru kita. Seringkali kita tidak merasa penting. Yang penting saya. Yang penting maunya saya. Orang tua jangan campur tangan. Orang tua jangan ikut-ikut. Kalian cuma beri makan minum sebelah saya cukup. Adapun saya menentukan kemana, mau ngapain setelah ini, urusan saya. Ini anak neraka insyaallah ta'ala. Anak neraka. Maka kita dalam hal ini coba lunakkanlah nafsu kita itu. Puasa dikasih oleh Allah untuk berkelahi melawan nafsu supaya dijinakkan. Tapi ternyata di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang ditumbangkan oleh nafsunya dan kalah. Walaupun dia tahu itu rambu-rambunya, walaupun dia tahu itu tidak boleh, tetapi dia masih dikalahkan oleh hawa nafsunya. Maka penduduk neraka itu adalah laisa lahu yaumal qiyamah illa nar. Hanya nerakalah tempatnya orang-orang yang telah dikalahkan oleh hawa nafsunya.